kita memimpin sosok pribadi yang paling sulit dikalahkan, yaitu diri kita sendiri. Dan itu sebabnya yang saya katakan tadi, kalau kita tidak mau belajar kebenaran firman dan tidak membiarkan firman menguasai kita, kita bablas sendiri, kita kalah sendiri akhirnya. Dan ini sungguh ironis. Iblis setiap hari akan mematahkan semangat, mencobai, menuduh, dan membohongi kita tiap hari. Dan yang diincar cuma pikiran. Dan itu sebabnya kalau pikiran dan hati kita tidak diisi sama kebenaran firman Tuhan, gampang dibohongin. Shalom. Oke. Di Alkitab ketika kita membaca kalimat yang diulang-ulang, khususnya diulang-ulang sama Tuhan, itu berarti mempunyai sebuah makna yang sangat dalam dan Tuhan tahu bahwa manusia terus harus diingatkan. Dan itu sebabnya ada sebuah kalimat yang mengatakan kuatkan dan teguhkanlah. Be strong and courageous. Ini kalimat yang diulang-ulang sama Tuhan kepada Yosua. Kepada satu orang ini, Yosua. Bahkan kalau kita baca di kitab Ulangan itu sudah dimulai dikatakan, kita baca di Yosua pasal yang pertama diulang-ulang sampai 4 kali, bayangin. Nah, yang menjadi menggelitik saya lah maksudnya. Waktu saya baca-baca lagi di Yosua pasal yang pertama gitu ya. Saya mulai ngerti, iya ya Tuhan, semua janji Tuhan hanya sekedar janji aja. Kalau setiap hari hidup kita itu, kita nggak biarkan dikuasai firman. Percuma ada 7.000 lebih janji firman. Itu tidak akan membuat kita semuanya sebagai manusia untuk menatap masa depan kita dan katakan, oh, saya kuat, saya yakin. Nggak juga sih. Karena kita selama kita hidup, kita kan tidak lihat Tuhan Yesus secara fisik. Sementara mata kita ini adalah mata yang terorientasi untuk percaya dengan apa yang kita lihat. Contoh yang paling luar biasa lah, mungkin kita nggak sadar ya. Pintu gerbang hati itu kan mata dan telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau ada teman saya datang kepada saya bilang gini, Bill, gue denger di Mall Pluit Village itu ada sale. Gue denger nih, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, bohong, gue baru dari situ gak ada apa-apa. Bohong tuh, percaya gak dia langsung? Langsung percaya. Karena penglihatan saya akan menganulir pendengaran dia. Jadi itu saja kita harus bisa mengerti bahwa penglihatan kita itu memiliki sebuah kuasa dan dampak yang sangat hebat. Dan yang kita lihat dengan mata jasmani kita, itu yang akhirnya masuk ke dalam sistem belief system kita. Dan itu membuat kita akhirnya terbentuk. Kita punya karakter sampai hari ini. Apa yang kita alami di masa lalu menentukan kita hari ini. Nah itu sebabnya doa saya setiap hari, Tuhan celikkan mata rohani saya. Karena saya berjalan bersama Tuhan yang secara fisik saya nggak lihat. Dan saya harus belajar untuk mengerti dia dan belajar mengalami dia tanpa saya lihat dia. Itu sebabnya waktu dia baru bangkit dan dia akan naik ke sorga, dia berikan pelajaran, dia tinggalkan pelajaran bagi kita semuanya, yaitu perjalanan ke Emmaus. Bahkan kedua muridnya dibutakan, dalam tanda kutip, dibutakan sama dia, gak bisa lihat dia. Itu satu-satu demi ayat, itu banyak pesarat dengan pewahyuan yang dia sedang tinggalkan bagi kita. Sebentar lagi secara fisik saya tidak ada di sini. Saya tinggalkan sosok pribadi, namanya Roh Kudus, yang akan memimpin hatimu. Nah, dengan pengertian ini, kita harus pahamnya gini. Ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat, saya dimeteraikan, langsung dikasih meterai, langsung dikasih predikat dan status anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Status itu jadi percuma kalau kita tidak ambil level berikutnya, mengambil keputusan untuk belajar. Belajar itu berarti apa? Mengambil keputusan mau menjadi murid. Anak yang mau jadi murid. Dulu mereka nggak disebut anak, mereka disebutnya murid. Karena belum ada kuasa kebangkitan. Jadi mereka itu aja mereka nggak mudeng-mudeng gitu. Hari ini
kita ada sosok pribadi tinggal di dalam sini. Dan sangat rugi Roh Kudus yang menjadi konselor agung kita tidak aktifkan dan biarkan dia berbicara sama kita, karena kita sudah terlalu klaster dengan nilai dunia di dalam otak kita. Itu sebabnya penglihatan jasmani kita kalau kita tidak jaga, pendengaran jasmani kita kalau kita tidak jaga, bablas kita. Jadi anak, langkah berikutnya ambil keputusan jadi murid. Murid artinya matetes, belajar dan mau diajar. Kalau di sini ada kelompok sel, tergabunglah dalam kelompok sel. Saya nggak tahu, tapi belajar apapun yang disediakan sama gereja lokal Bapak Ibu, terlibatlah, belajarlah sebanyak-banyaknya. Belajarlah firman sebanyak-banyaknya. Mengerti bahwa siapa Tuhan saya, siapa Bapak saya, baru akhirnya kita akan tahu dan ngerti diri kita sendiri. Pernah dengar orang-orang yang di kantor polisi yang melakukan kriminal dan mereka tiba-tiba mukanya kayak bingung gitu. Terus mereka bilang gini, maaf Pak, saya kilaf. Seolah-olah mereka nggak sadar apa yang mereka perbuat. Kita seringkali terkaget-kaget loh dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dalam kondisi tertekan. Karena keaslian iman kita, keaslian karakter kita keluar ketika kita dalam posisi seperti itu. Input menentukan output. Yang masuk sampah, yang keluar sampah. Yang masuknya firman Tuhan, yang keluar firman Tuhan. Keluarnya lewat mana? Tindakan sama perkataan. Kapan keluarnya? Ketika ditekan. Ketika buah ditekan, keluar jusnya, keluar aslinya. Dan itu sari yang paling luar biasa. Jadi kadang-kadang kita terkaget-kaget. Makanya kalau hidupnya dipenuhi firman, dalam tekanan yang keluar pasti firman. Dan kita akan mengucap syukur, bukan terkaget-kaget. Wow, kok aku tadi bisa ngomong gitu ya Tuhan? Kok aku justru bisa mengucap syukur ya Tuhan? Karena ada kuasa firman di dalam sini. Tanpa kita sadari, wow, yang keluar firman. Itu sebabnya Tuhan datang kepada Yosua, dia tahu nih, wah ini sebentar lagi akan saya suruh masuk ke dalam tanah perjanjian, dikasih janjinya detail. Bisa bayangin ya, ini analoginya gini, Tuhan datang kepada saya, terus bilang gini, Bill, nanti ya kamu akan masuk ke situ, kamu akan jalan ke sana, kamu akan jalan ke situ dengan pimpinan saya, kamu Bill pasti menang. Kamu pasti nanti akan berhasil karena penyertaan saya. Tetapi kemudian Tuhan ngomong gini, berulang-ulang sama saya. Bill, kuatkan dan teguhkan hatimu lo Bill. Bill, kuatkan dan teguhkan hatimu Bill. Diulang-ulang sama dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika saya berjalan, yang saya lihat masalah. Bukan Tuhan secara fisik. Dan saya harus ingat-ingat janji Tuhan. Saya jalan lagi, yang saya lihat sungai Yordan nanti. Yosua ketika jalan yang dilihat sungai Yordan yang airnya membual-bual. Di titik itu tidak seperti di zaman waktu mereka baru keluar dari Mesir, Laut Merahnya dibelah sama Tuhan di depan mereka. Know that I am God, katanya Tuhan. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Tenang aja, aku yang berperang bagi kamu. Sekarang juga Tuhan berperang bagi mereka, tetapi ketika akhirnya air dari sungai Yordan terbelah, mereka harus mencelupkan kaki. Udah mulai ada pernyataan iman, udah mulai bertumbuh di situ. Habis gitu nanti Yosua sama bangsa Israel akan lihat apa? Tembok yang begitu tebal. Dan ingat dia ketemu sama malaikat, dia tanya, kawan atau lawan? Malaikatnya bilang apa? Bukan. Kata bukan itu dalam bahasa Inggris adalah neither. Bukan kawan, bukan lawan. Bukan lawan udah pasti. Bukan kawan, maksudnya gini. Terus dia bilang apa? Saya adalah panglima tentara kerajaan sorga. Dengan kata lain malaikat ngomong gini, kalau saya bilang saya teman kamu, kamu akan berperang dan saya akan nemenin kamu. Kalau saya bilang saya bukan teman kamu, saya panglima tentara kerajaan sorga, saya yang berperang bagi kamu. Kamu diem aja. Di dalam tugas ini, kita bukan teman-temanan, kamu diem. Teman-teman saya adalah panglima semua tentara-tentara kerajaan sorga yang lain, itu yang akan berperang bagi kamu. Itu maksudnya, itu dalam sekali artinya.
Dan ini udah mulai masuk ke dalam ranah yang makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Bahkan ketika mengitari tembok Yeriko kan konyolnya luar biasa. Muter-muter beberapa hari. Sampai-sampai di hari yang terakhir, Yosua tuh sempat bilang gini di hari terakhir, jangan berteriak, jangan ngomong apa-apa. Karena mereka bangsa yang bersungut-sungut. Takutnya udah hari terakhir mereka bersungut-sungut, disuruh muter lagi ntar sama Tuhan. Makanya dia bilang apa? Diem, tunggu aba-aba saya. Karena konyol. Udah berhari-hari pasti mereka mikirin, ini ngapain sih kita? Berteriak, bunyiin sangkakala. Berteriak, bunyiin sangkakala. Itu sebabnya kita mulai dari Yosua 1 ya, ayat yang ketiga dikatakan begini. Ini setelah peralihan tongkat estafet kepemimpinan dari Musa diberikan kepada Yosua, mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini janji Tuhan yang sangat detail. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuh, detailnya luar biasa. Akan kuberikan kepada kamu. Kemudian dikatakan lagi, dari padang gurun gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Detail, sampai teritorinya detail. Terus ini personal nih, yang 5, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuh kurang detail apa lagi? Udah dikasih detail seperti begitu, keluarlah kalimat ini, ayat yang ke-6. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini yang memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak. Hari ini kita nggak mimpin bangsa. Kita memimpin sosok pribadi yang paling sulit dikalahkan, yaitu diri kita sendiri. Dan itu sebabnya yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak mau belajar kebenaran firman, dan tidak membiarkan firman menguasai kita, kita bablas sendiri, kita kalah sendiri akhirnya. Dan ini sungguh ironis. Iblis setiap hari akan mematahkan semangat, mencobai, menuduh, dan membohongi kita tiap hari. Dan yang diincar cuma pikiran. Dan itu sebabnya kalau pikiran dan hati kita tidak diisi sama kebenaran firman Tuhan, gampang dibohongin. Sebagai orang percaya, nanti ibadah kedua kita akan bahas tentang namanya menerima dari Tuhan. Salah satu format ketaatan yang seringkali nggak pernah dibahas adalah menerima. Dan seringkali didengungkan dari atas mimbar, yuk berikan yang terbaik. Kita bingung, berikan yang terbaik, berikan apa? Apakah saya datang ke tempat ibadah, saya ikutan nyanyi, dengar firman, kasih persembahan, nanti ada perjamuan, doa berkat, pulang. Apakah itu saya berikan terbaik? Kita mulai bingung dengan bahasa-bahasa seperti begitu. Saya tidak bisa memberikan uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa memberikan sesuatu kalau saya nggak punya sesuatu. Saya nggak bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Itu sebabnya sebelum kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kalau kita nggak pernah ngalamin Tuhan, itu mustahil kita lakukan. Kalau kita nggak pernah menerima kebaikan Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan, kita nggak akan bisa memberikan yang terbaik. Karena kita nggak punya. Kita nggak punya. Jadi format ketaatan yang paling dahsyat adalah menerima, belajar terima. Dan itu masih susah karena kita terjebak di dalam ranah agama yang selalu didengungkan, yuk lakukan ini, yuk lakukan itu. Pakai usaha kita. Akhirnya kita salah mengartikan, mengerjakan keselamatan kita pikir adalah working for salvation. Salah. Bukan memperkerjakan kehidupan ini untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Mengerjakan kehidupan ini untuk mempertahankan keselamatan. Working out, bukan working for. Kayak orang olahraga aja. Akhirnya kita bablas, kita nggak paham bahwa setiap hari Tuhan membisikkan kepada kita, kamu sudah aku layakkan nak, ketika aku katakan sudah selesai. Selesai. Oh dulu setiap tahun hewan-hewan disembelih untuk memperdamaikan Tuhan dengan manusia. Gara-gara Kejadian 3 ayat 21 yang Tuhan lakukan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sembelih hewan, dia tutupi manusia dengan pakaian itu, ada darahnya dalamnya. Gara-gara itu, prinsip itu dimasukkan ke dalam Taurat. Itu sebabnya imam-imam besar harus menyembelih hewan-hewan. Lembu sapi bagi yang kaya, kambing domba bagi tingkat yang menengah, burung tekukur dan merpati bagi kaum yang miskin. Harus ada darahnya.
dilakukan terus-menerus. Sampai pada satu titik, ada seorang imam besar agung datang ke tahta Tuhan, membawa darahnya sendiri, yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Dialah mediator agung kita. Dulu imam besar jadi mediator. Sekarang saya Pak Wijaya bukan mediator. Kita penyampai kabar keselamatan, selesai. Jangan dikultuskan hamba Tuhan. Itu sebabnya seringkali saya ngerasa kayak dukun. Tahu nggak? Pak, tolong doain Pak. Buat apa? Anak saya mau kuliah. Kuasa kita sama loh. Kita punya bapak yang sama. Pak, doain Pak. Kenapa? Anak saya perlu jodoh. Pak, tolong doain Pak. Doain apa? Bingung Pak. Terserah bapak deh, apa aja gitu. Saya charge sebentar, lama-lama udah kayak dukun saya rasanya, tau nggak? Saya nggak salahkan orang minta doa ya. Bukan itu loh maksud saya. Cuman konyol gitu kadang-kadang. Akhirnya ngedompleng iman seseorang. Kayaknya hamba Tuhan dikultuskan banget gitu. Kita punya kuasa yang sama. Dia bangkit bagi kita semuanya. Bapak saya, bapak saudara juga. Kan lucu, saya punya adik namanya Jesse Lantang. Kan lucu kalau dia datang ke saya, Bil, ngomong sama papa dong. Kenapa? Gue perlu uang buat sekolah. Itu kayak gitu tuh. Kita nih adik kakak di dalam kerajaan sorga. Kan lucu kalau dia ngomong sama saya, bilangin sama mama sama papa, aku butuh makan, aku pengen banget makan roti besok. Oh ntar aku sampein ya. Gitu. Kan kayak gitu akhirnya. Saling mendoakan itu nggak apa-apa. Tapi jangan kultuskan nama Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya doain orang sakit meninggal semua, ayo. 7-7-nya meninggal dalam 1 tahun, ayo. Sampai saya terkenal tuh waktu itu. Pendeta yang kalau doain jemaat cepat ketemu Yesus katanya gitu. Sampai diundang ke rumahnya orang, Pak, ini papa udah sekarat, bapak bisa datang ke rumah Pak. Kenapa? Udah gak ada harapan Pak, tolong doain. Doain apa? Supaya yang terbaik terjadi katanya gitu. Bahasanya rohani banget. Supaya papa cepat-cepat meninggal maksudnya. Karena kenal, saya datang di mobil, saya bilang sama istri saya, lucu juga biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan, ini doa kematian. Sampai di sana tiba-tiba papanya bilang begini, kan saya datang sama istri saya, yang saya lihat datang lebih dari 2. Bukan saya sama istri saya, lebih. Saya seneng dong, aduh dia mungkin lihat malaikat Tuhan nih, yang akan menyembuhkan dia. Itu dalam pikiran saya, keluarganya enggak. Malaikat penjemput. Gimana sih? Saya pulang, seminggu setelah itu saya dapat telepon. Pak, mujizat terjadi. Apaan? Papa sembuh total. Bisa jalan-jalan lagi Pak, seperti dapat organ yang baru. Waduh, saya seneng banget. Saya bilang sama istri saya dong, si Om sembuh loh. Istri saya tau gak bilang apa? Pasien pertama sembuh, hebat. Yang lain meninggal semua. Kuasai hidupmu. Itu adalah pribadi yang paling susah ditaklukkan. Isi hidupmu dengan kebenaran firman. Kalau enggak bablas. Kalau enggak akhirnya kita terkesima dengan masalah kita. Dan akhirnya 12 pengintai semuanya begitu. Ya, 12 pengintai ya. Waktu balik 10-nya bilang apa? Itu raksasa bos, gak mungkin bos. Yang 2 balik bilang begini, betul mereka raksasa, tapi Tuhan saya lebih besar. Itu sebabnya gara-gara itu Yosua temannya siapa? Kaleb toh. Gara-gara itu mereka mengintai berapa hari coba? Ingat gak ceritanya? 40 hari kan? Gara-gara itu, gara-gara 10-nya gak percaya, Tuhan menghukum mereka mengembara di padang gurun 40 tahun. Gara-gara 1 hari dihitung 1 tahun. Ada ayatnya ada. Dihukum sama Tuhan. Nah, waktu dihukum sama Tuhan mengembara selama 40 tahun, Kaleb yang temennya Yosua, yang betul-betul hanya 2 orang ini yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, kan ikutan kena hukuman 40 tahun. Tahu apa yang terjadi? Nanti Bapak Ibu baca sendiri di Yosua 14. Ketika Kaleb diberikan tanah di tanah perjanjian, dan di situ ada kesempatan mereka harus bertempur. Kaleb bilang begini sama Yosua, bro, gue ikutan tempur. Umurnya dia udah 85 tahun. Tahu nggak dia bilang apa? Bro, gue ikutan perang. Lu gila aja lo, ngapain nggak usah. Nggak, kekuatan gue sama seperti 45 tahun yang lalu. Waktu kita lagi mengintai sama Musa tuh, kita disuruh sama Musa. Dia ngomong gitu.
Dengan kata lain, walaupun dihukum 40 tahun dengan yang lain gak boleh masuk loh tanah perjanjian. Kekuatan dia masih seperti dulu. Dengan kata lain, dia awet muda, tubuhnya sehat. Cuman gara-gara apa? Percaya. Orang yang percaya kepada kekuasaan Tuhan, bukan sekedar dia akan diberikan kekuatan secara fisik, jiwa dan rohnya juga kuat dan sehat. Seperti dia doesn't age, tau gak? Seperti seolah-olah Kaleb tuh betul-betul gak menua. Itu jelas-jelas dia bilang sama Yosua, bro, gue seperti 45 tahun yang lalu, umurnya 85. Kekuatan gue nih sama seperti dulu, bro. Udah gue ikutan perang, umur 85. Makanya Alkitab mengatakan, ya, Tuhan mengatakan begini, Tuhan menjelaskan dengan kalimat ini tentang Kaleb. Orang yang lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Lain jiwa tuh bahasa Alkitabnya. Different spirit. Kita orang-orang percaya, Tuhan akan katakan engkau adalah orang-orang yang lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Different spirit. Gitu loh. Itu dahsyatnya percaya sama dia. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh mengatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Keluar lagi kalimat ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apapun yang sedang kita lewati, proses apapun, jangan tunda ketaatan. Salah jalan 5 menit balik arah sama salah jalan setengah jam balik arah, lebih cepat yang 5 menit balik arah sampai ke jalan yang benar daripada udah bablas setengah jam. Di semua toko mainan ada tulisan di atas boxnya untuk 2 sampai 4, 6 sampai 8, 10 sampai 12, 16 tahun ke atas. Itu adalah panduan buat orang tua. Supaya anaknya yang 5 tahun jangan dikasih mainan yang 16 tahun ke atas, rusak. Udah mahal rusak. Tuhan juga gitu. Dia punya semua tanggung jawab di kantongnya dia yang dia siap titipkan kepada kita untuk dikelola. Makin kita tunda ketaatan, rugi sendiri. Karena banyak tanggung jawab yang dia mau titipkan. Yusuf, salah satu contoh. Kita bisa bahas Yusuf nanti ya. Yusuf, semua panggilan kehidupan kita melebihi kekuatan kita hari ini. Saya ulang ya, kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Semua panggilan kehidupan kita yang dahsyat sama itu dengan di dalam Tuhan udah pasti dahsyat. Itu melebihi kekuatan dan kemampuan kita hari ini. Makanya Yusuf dimulai dengan apa? Oh, dia sombong di awal, jangan salah. Suka pamer-pamer jubahnya. Kalau satu hari Tuhan bilang gini sama dia dapat mimpi sih waktu saat itu, cuman kan dia belum tahu. Misalnya Tuhan ngomong gini sama dia, Sup, nanti engkau akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tapi Sup, nanti lu akan dibuang ke dalam sumur sama kakak-kakak lu. Terus dia akan ngambil jubah lu yang bagus itu, dicelupin ke darah hewan dan dikasih ke bokap lu. Udah gitu nanti bokap lu tuh akan hidup bertahun-tahun mikir bahwa lu mati diterkam sama binatang buas. Bokap lu yang lu sayang itu, dia akan dipres pokoknya hidupnya. Udah gitu lo diperjualbelikan, lo masuk ke human trafficking nanti Sup. Diperjualbelikan, udah gitu lo nanti dijual ke rumahnya Potifar. Oke lah, di situ lo dinaikin dikit, lo jadi kepala rumah tangga. Abis itu lo dikejar sama bininya. Dikejar-kejar sama bininya, lo kagak mau, lo dimasukin penjara karena lo difitnah ntar. Penjara lo Sup. Di dalam penjara tiba-tiba lo dapat secercah harapan dan lo menemukan karunia lo karena lo bisa menafsirkan mimpi. Sama 2 teman baru lu, namanya yang satunya juru minum, satunya juru roti. Tiba-tiba mereka keluar duluan dari penjara dan lu mohon-mohon ngemis-ngemis sama mereka. Bro, inget gue ya kalau lu udah di luar. Lu dilupain lagi bro sama dia 2 tahun. Yang tadinya lu punya harapan 2 tahun lu dilupain. Abis itu baru deh tuh lu keluar, lu ketemu sama Firaun, baru tuh lu jadi orang nomor 2 terpenting. Kira-kira dia mau gak? Kalau denger gitu, gak, ribet amat perjalanan gue. Gak mau, gue udah tenang hidup kayak gue gini, gak mau jadi orang nomor 2 terpenting. Gak mau dia. Itu sebabnya proses hidup kita
mendewasakan kita, karena ada panggilan yang dahsyat di ujung sana. Itu yang membuat kita makin kuat, makin tahan uji, makin dahsyat, makin bertumbuh, makin luar biasa. Jadi lihat proses hidup itu harus beda. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikutin aja udah, gak enak Tuhan, gak apa-apa, ikutin aja. Kita berjalan sama sumber atas segala sumber kok. Ujungnya pasti nyaman dan aman, tenang aja. Selama kita gak ke kanan ke kiri. Ayat yang ke-8, coba lihat. Ayat 8 mengatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Kalau saya rangkumkan ya, ayat yang ke-8 ini sebenarnya gini. Kita bukan berarti baca firman di mana kita baca, enggak juga, bukan begitu maksudnya. Kita juga punya aktivitas yang lain. Maksudnya adalah renungkan dan perkatakan firman itu adalah hidup dikuasai firman gitu loh. Jadi semua apapun tindakan kita itu, kita dikuasai firman tiap hari. Ini yang membuat saya sedih juga sih. Di awal tahun 2000 kami dari Yayasan Immanuel waktu itu, kami lihat minat baca orang Indonesia itu 1:45. Itu sebabnya kami mengeluarkan Alkitab sepanjang tahun untuk membantu jemaat baca Alkitab. Karena kalau jemaat baca Alkitab secara konvensional nanti masuk ke dalam kitab imamat gitu-gitu mulai sebel gitu. Aduh, ini pengorbanan semuanya. Mulai bosan tiba-tiba ntar mandek. Jadi kita dibuat di hari pertama ketika dibuka ada penggalan perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur sama Amsal. Sampai 365 hari kalau dibaca satu Alkitab selesai itu dibaca. Bahkan kita kasih tahu sama timnya, buat sedemikian rupa kalimatnya harus dihitung ketika jemaat baca hanya 20 menit. Hanya 20 menit loh. Dibaca? Enggak. Kenapa? Data terakhir dari UNESCO tentang Indonesia. Minat bacanya 1:1000 hari ini. Jeblok. Kenapa? Karena di satu sisi Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Di dunia loh, jangan bangga dulu. Urutan pertama orang-orang yang spend waktu di depan sosial media per hari 5 jam. Baca Alkitab 20 menit gak punya waktu. Itu sebabnya kalau kita bangun pagi kan kita gini-gini. Bukan cari suami, bukan cari istri, cari HP. Kita buka HP, yang kita buka sosmed. Postingan 3 hari lalu kenapa yang like baru 1 ya? Gak penting banget kan, pagi-pagi udah begitu. Itu sebabnya 3 tahun yang lalu saya tulis Kingdom Daily Devotion. Renungan harian yang saya posting di YouTube saya. Tiap pagi, pasti jam 6 udah, ya bukan jam 6 lah, jam 12, jam 1 pagi pasti udah ada. Untuk jemaat. Udah 1000 lebih tuh. Gak gampang nulis begitu, nih kayak hari-hari seperti begini. Ya. Nanti sampai malam nih saya 5 kali pelayanan. Pulang jam 9, jam setengah 10. Baru nanti harus tulis sebelum tidur. Gak mudah. Kan bukan berhadapan sama Tuhan yang secara fisik terus dia ngomong, ayo Tuhan, Yesus ayo ngomong yuk. Yuk saya diktein ya, saya tulis. Kan gak gitu. Kan doa. Ayo dong Tuhan, buruan dong, ngantuk nih. Gak langsung dapat. Ayo. Kan gak mudah. Tapi gak apa-apa Tuhan. Selama saya bernafas, itu platform soalnya. Kita juga punya platform, kita punya mesbah. Kalau kita gak punya bahan, forward aja firman Tuhan ke orang lain. Kita gak pernah tahu nanti di surga Tuhan akan bilang, kamu tahu gak kamu waktu posting ini nih, rumahnya sebelah kamu sekarang dia, bertobat terima Yesus. Dia udah mau bunuh diri, dia lihat ayat yang kamu posting, tuh gak jadi tuh orangnya terima aku sekarang. Rumahnya di sebelah kamu tuh sekarang, di surga. We never know. Itu sebabnya ya, sebuah perubahan bisa terjadi kapan saja, secara cepat. Cek. Kalau hidup gak dikuasai firman, yang keluar emosi. Yang keluar adalah tindakan dan keputusan yang kerap kali salah. Karena jangan salah ya, kita waktu terima Yesus yang lahir baru tuh rohnya. Kalau kita gak kasih makan rohnya, ingat loh, jiwa kita yang di dalamnya tuh ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, itu penuh sampah loh. Sampah masa lalu dan sampah hari-hari ini. Karena mata dan telinga kita kan melihat sama seperti Lot yang tinggal di tengah-tengah mereka. Sama seperti kita, orang yang benar dikatakan Alkitab. Di 2 Petrus 2 ayat 7-8. Yang tinggal di tengah-tengah mereka, sama seperti kita yang tinggal di tengah-tengah dunia dan melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sama seperti kita, melihat dan mendengar perbuatan dunia yang begitu jahat, sehingga jiwanya yang benar tersiksa katanya. Sehingga jiwa kita bisa tersiksa juga kalau kita gak jaga pintu gerbang hati. Berapa minggu yang lalu, 1 bulan lalu lah tepatnya,
Saya ada di jalan Mampang Perapatan hari Sabtu jam 2 siang mau pergi pelayanan. Saya ada di jalur yang salah, karena di jalur saya itu harus belok kanan, sementara jalur yang kiri itu terus dan udah hijau lampunya. Jadi saya harus ke situ, harus terus. Jadi saya lihat di kaca spion, mobil, motor jauh banget di belakang. Jadi saya mulai melipir pelan-pelan ganti jalur. Hati-hati banget. Wah, keluar hati-hati. Lagi melipir pelan-pelan, tiba-tiba mobil saya ditabrak motor sekeras-kerasnya. Gubrak segubrak-gubraknya. Mental tuh motor, hampir masuk got orangnya. Kaget, saya nggak tahu nih orang datang dari mana. Karena di spion nggak ada dia tadinya. Rupanya dia tertidur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi waktu saya udah belok, udah blind spot kan, udah blind spot, dia datang dengan kecepatan sangat tinggi, dia tertidur di motornya. Jadi waktu saya buka kaca, saya mau ngecek dia, itu orang-orang motoris-motoris di belakangnya dia tuh udah marah-marah sama dia. Woi, udah mobilnya kasih sen ngebut-ngebut aja loh gitu. Wah, dibego-begoin lah pokoknya, kasihan juga, berarti kan dia yang salah kan. Jadi akhirnya saya menepi juga lah, saya mau tahu kondisi mobil saya dan saya mau ketemu juga sama orangnya. Emosi gak? Oh jelas. Mau pergi pelayanan, mobil ditabrak, udah hati-hati ditabrak. Kita tinggal di kota yang ada 16 juta motor. Dan motor di Jakarta belok dulu baru lihat. Bahkan beberapa hari yang lalu belok di depan saya dan tidak pernah lihat. Misi bunuh diri kalau bagi saya itu. Pengendara motor sini pasti beda nggak seperti yang di luar sana ya. Jadi hati-hatilah ya. Teman-teman polisi saya selalu bilang, Pak, antara 5-10 loh Pak tiap hari meninggal kecelakaan motor di Jabodetabek ya. Sedih saya. Saya keluar dari mobil, saya bilang gini, ada dua pilihan. Bisa emosi, marah-marah, minta ganti, atau minta dikuasai sama Roh Kudus. Tuhan, pimpin aku. Cuman itu yang saya ngomong. Saya jalan ke dia lagi di pinggir jalan, megangin tangan yang bengkak dan ada darahnya. Motornya udah berdiri, motornya gak apa-apa. Dia bengkak tangannya. Saya jongkok di sebelahnya dia. Saya rangkul dia. Dan kata-kata yang keluar dari mulut saya pertama adalah, Mas, kenapa sih Mas buru-buru Mas? Kenapa ngebut-ngebut Mas? Dengan nada seperti begitu. Langsung bles nangis dia. Saya capek Pak. Saya udah kerja dari jam 6 pagi Pak. Saya punya tekanan ekonomi Pak. Dan saya sampai hari Sabtu ini aja saya kerja Pak. Saya kurir Pak. Saya harus biayain anak-anak saya Pak. Saya capek, tadi saya udah lihat Bapak dari jauh Pak. Saya udah lihat dari jauh. Cuman saya ketiduran Pak di motor. Saya tiba-tiba ngeblank Pak. Saking capeknya saya Pak. Pak, saya mohon maaf ya Pak. Lagi tengah-tengah dia lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada suara di hati saya. Doakan dia Bil. Doain. Bukannya kasih betadin Tuhan. Kok doain? Jadi saya kasih tahu sama dia dong. Mas, mau gak saya doain? Dia juga bingung lah. Doain? Boleh Pak. Gitu. Saya orang Nasrani ya Mas. Pakai cara saya gak apa-apa kan? Oh iya Pak, gak apa-apa Pak. Ya udah kita berdoa. Pinggir jalan. Bapa di sorga. Kasih karuniamu melanda Bapak Ibu. Keras banget saya. Terjadilah KKR di situ pinggir jalan. Saya lagi doa begitu, saya rasa hadirat Tuhan. Dan dia pasti rasa hadirat Tuhan sampai dia cekukukan nangis. Begitu-gitu. Luar biasa. Lagi tengah-tengah doa tiba-tiba ada suara lagi. Kasih uang Bil, enak aja kasih duit. Mobil gue penyok kasih duit, gimana sih Tuhan? Selesai doa, saya ke mobil, saya ambil uang, seadanya saya kasih dia. Ditolak lah. Jangan Pak, Bapak udah berbaik hati sama saya yang salah, jangan Pak, jangan. Udah Mas terima aja, kasih aja buat anak-anaknya Mas. Terus saya bilang gini, Mas, Tuhan sayang banget sama Mas. Sehingga kita dipertemukan loh sekarang nih Mas. Saya bisa doain Mas, saya bisa kasih uang sama Mas, karena Tuhan sayang sama Mas. Tapi lain kali dipertemukan jangan kayak gini caranya Mas. Tabrak-tabrakan, ngopi kayak ngapain. Saya pergi dari situ, hati saya berbahagia. Karena Alkitab mengatakan kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Bahagia saya. Saya pulang dari pelayanan, saya ketemu istri saya bilang, sayang mobilnya penyok. Kok kamu ketawa-ketawa? Gak apa-apa, itu barang fana. Yang saya ketemu tadi adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya tadi sebelum saya tinggalin dia, saya juga ogah rugi. Saya bilang gini sama dia, Mas, nama saya Billy Lantang. Terus dia bengong. Maksudnya Pak, catat ya Mas, nanti buka YouTube.
Oh, Bapak pendeta, nggak penting pendeta atau enggak, nonton aja YouTube saya supaya Mas ditolong dapat keteduhan hati. Oh, siapa? Satu hari nanti kita akan ketemu di sorga, pasti. Di dalam setiap perubahan, kalau hidup kita dikuasai firman, pengambilan keputusannya pasti luar biasa. Bayangin kalau saya emosi, saya minta ganti, percuma juga. Tuhan selalu mempertemukan kita dan menguji kita. Ya, masih banyak yang saya mau bagikan, tapi mungkin next time aja. Waktu saya udah habis. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita sudah diberikan tanah perjanjian sama kita. Abraham, waktu dia berangkat ke tanah tujuan, Tuhan gak kasih tahu tujuannya loh. Tuhan cuma kasih tahu arahnya. Dan seringkali kita bertanya, mau kemana sih Tuhan? Gitu. Tuhan gak kasih tahu ujungnya. Itu sebabnya kan firman adalah pelita kan, bukan lampu sorot. Kita cuma bisa lihat langkah demi langkah. Tapi pastikan dan mengerti bahwa kita berjalan sama raja atas segala raja. Yang menuntun kita kepada kehidupan yang luar biasa. Percaya janji Tuhan, sama seperti Kaleb. Kita akan dikuatkan tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan sehat. Karena kita percaya sama janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Dan saya percaya tanah perjanjian sudah menanti bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berbicara, terus berkumandang di hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang kami hadapi di depan kami. Inilah pesan Tuhan pada kami hari ini. Kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Kami percaya Tuhan, kami akan menang. Dan bahkan lebih daripada pemenang, menguasai kehidupan kami sendiri. Tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Bahkan membiarkan firman menguasai hidup kami. Sehingga apapun yang kami ambil keputusan di tengah-tengah perjalanan proses kehidupan ini, kami melakukannya semua dengan seturut firman Tuhan. Dan kami percaya hal-hal besar telah menanti bagi kami di ujung perjalanan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini dan kuatkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati.